Osteoporosis kan. Iya, itu alami, nggak apa-apa. Selama dia tidak bergeser ya. Jadi artinya bahwa selama dia tidak bergeser, maka medula spinalisnya aman. Oh, maksudnya jangan jatuh gitu ya maksudnya. Iya, Heeh. ya enggak, ya jadi bukan hanya jangan jatuh, mungkin angkat-angkat sesuatu yang tidak boleh Oh, berlebihan. Ya. angkat juga ya. Ya. Kalau tulangnya misalnya udah 6 bulan itu bisa nyatu nggak sih Pak? Enggak, jadi kalau di tulang belakang itu enggak bisa. Jadi tulang belakang itu tulangnya itu spong ya. Jadi seperti ini ya, seperti apa ya? Batu apung. Ada yang tahu batu apung? Kalau Iya, orang zaman Pak. dulu tahu ini. Tahu Pak, Anak-anak itu sekarang nggak yang tahu. ringan itu ya. Ya, jadi kalau batu apung itu seperti itu. Jadi vertebra itu seperti itu bentuknya. Jadi kalau fraktur itu nggak bisa. Tetapi sekarang ada teknologi dengan bone cement. Jadi mereka dilakukan suntikan ya. Jadi tapi saya belum 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 tahu ini apa pasien-pasien yang tulang belakangnya disuntik untuk bone cement. Jadi kasus-kasus osteoporosis ya itu tulang vertebranya itu disuntik dengan bone cement. Saya belum belum tahu tapi pasiennya. Kalau seperti ini nggak usah operasi juga bisa disuntik dengan bone cement. Jadi aman. Ya itu kembali lagi asal stabil aja. Stabil. Nanti eh, ya mungkin dengan MRI tadi kan sepertinya nggak terlalu berat. Yang di atas itu kan kayak retak Pak, terpisah Iya, jadi 5. Betul nggak sih? Kelihatan. iya, Maksudnya nggak utuh gitu. iya, iya. Jadi kalau ngitungnya dari bawah itu, satu, lima, empat, tiga, dua, satu, ya, Oh, T12, oh. T12. Itu kayak pecah Pak ya? Ya, pecah. Pecah. Oh ya. Fraktur kompresi, jadi mungkin jatuh terduduk ini. Kecelakaan jatuh terduduk. Memang yang sering terganggu itu di daerah T12 L1 itu sering terjadi karena secara anatomis. Jadi kalau di torakal itu kan dia fix ya. Jadi bentuknya itu fix karena ada kosta itu. Jadi dia lebih kaku dibandingkan dengan L lumbal 1 itu dia mulai mobile. Jadi L1, L2, L3, L4, L5 itu mobile. Paling paling mobile itu L5. Jadi kalau cedera itu seringnya itu di torakal 12 itu sering. Jadi jatuh-jatuh terduduk itu seringnya di situ. Iya. Pak, izin tanya, kalau misalnya ada saraf yang ketekan, Pak, misalnya ini kan pecah, itu berarti efeknya ke semua saraf yang berhubungan dengan bawah itu, Pak ya, ekstremitas Iya, bawah, kencing, iya, BAB gitu iya. ya, Ah, ah, akan mengganggu itu, betul. Pak ya, sama jalan. Iya. Iya, karena ini kan di T12 itu kan ada tempat berakhirnya medula spinalis. Jadi kalau gangguannya ya sifatnya ya ke arah distal akan terganggu ya kalau ada gangguan di situ ya komponen di bawahnya juga akan terkena. Oke, ya. Oke, Pak, makasih banyak, Pak. Oke, Pak mau tanya, dalam monggo. ini, eh, tadi kan kemungkinan bisa jatuh itu ya, tulang belakang tuh bisa berpengaruh macam-macam. Nah, ini saya ada pasien yang ini apa dia dulu SMA-nya pernah jatuh, pada saat mau duduk itu kursinya ditarik sama Oh temennya, iya betul dia betul. jatuh. Nah, itu akhirnya tulang belakangnya tuh berbentuk C, jadi bengkok ke kiri. Nah, apa itu skoliosis ya? Betul scoliosis ya. Nah, iya, itu gimana Pak, ininya? Apa istilahnya kita bisa membantunya gimana? Mohon pencerahannya. Oke. Ya, sekarang usianya berapa? Usianya 30-an mungkin. Oke ya. Jadi ya, jadi skoliosis itu eh, pertumbuhan tulang belakang yang ke samping ya. Ya,
ke samping, ada yang tipe C sama tipe S ya. Nah, skoliyosis itu idiopatik ya, yang sering mungkin nanti ketemu juga. Karena dia masa tumbuh kembang ya, masa tumbuh kembang. Jadi kalau cewek itu dia berhenti berkembangnya itu 17 tahun. Kalau cowok itu berhenti perkembangannya di 21 tahun ya. Ketika yang jenengan temui di sini itu usianya sudah 30 tahun, untuk skolisisnya itu memang harus difoto ya. Difoto itu apakah karena traumanya atau memang karena eh, alami ya. Jadi itu. Kemudian kalau sudah ada di foto, oke kita bicara ini aja. Kalau memang nggak mau foto, is oke. Yang jelas kalau dengan 30 tahun dia insya Allah sih nggak akan berkembang mencengnya. Cuman yang perlu kita benahi di sini adalah nyerinya kan. Iya, Ya, iya, betul. jenengan Iya. silakan intervensi nyerinya apa. Ya. Dia Jenengan bisa meyakinkan bahwa ini nanti mencengnya insya Allah nggak berkembang ya. Dengan catatan bahwa ototnya dilatih gitu ya. ototnya Jadi nyerinya jenengan intervensi lah, ototnya dilatih. Pakai apa? Ya pakai core stability. Jadi core stability itu banyak manfaatnya ya. yang gimana itu? Jadi core stability bisa lah di Google banyak core stability Oh, latihan-latihannya. Tapi yang ringan-ringan dulu ya. gitu, Nanti harapannya dia semangat untuk terus berlatih. Jadi mempertahankan postur ya. Mempertahankan postur. Ini kan sering dia nyerinya di pinggang agak bawahnya pinggang. Jadi sering saya kepuntur dan saya sangat berhati-hati, agak khawatir juga kan. Nah, alhamdulillahnya itu ada perubahan. Saya juga terkejut, saya juga semakin terpesona dengan akupuntur. Jadi saya ambil yang BL-BL-nya ngikuti bentuknya tulang. Jadi saya ayo setengah khawatir Bismillah begitu. Alhamdulillah 3 kali itu agak berkurang. Jadi yang atas itu agak lebih lurus, baru yang belakang itu masih ada bengkok. Jadi kayak dulunya huruf C kayak mau ke D gitu loh. Jadi agak ini yang atas sudah mulai agak lurus. Ya, betul. Ya, jadi artinya kan ototnya jenengan benahi itu sudah betul. Nah, kembali lagi itu harus dipertahankan ya. Jadi artinya kan pinggang itu dia mempunyai tugas yang sangat besar ya. Ketika jenengan bangun tidur itu sudah pinggangnya yang bekerja. Ya, kan nggak mungkin nanti hanya intervensi kita, mohon maaf aja, intervensi kita tanpa disertai latihan itu kurang ya. Ya. Ya, terima Jadi kasih. itu. Ya. Gih, latihan ya, latihan monggo. Nanti bisa dilihat di YouTube atau nanti banyak kok ya. Nanti kalau enggak ya japri saya boleh. Ya. Dedi tanya Pak, Boleh, nggih monggo. tadi Pak Dedi ngomongnya kalau kasus apa skoliosis ya, skoliosis itu beriringan atau berjalan sesuai dengan usia perkembangan ya Pak. IG. Nah, kalau kalau yang masalah untuk orang-orang tua itu kan berarti sudah tidak ada perkembangan lagi. Tapi kok yang banyak saya temui itu kok orang-orang tua yang khususnya daerah T12 ke bawah tuh Torakal. kadang-kadang tuh ada ya T12. Jadi dia tidak yang ke atas, yang ke bawah itu sering terjadi ada pembengkokan di situ ya Pak, ke bawah. Ya, betul. Betul. Ya. Terutama perempuan nenek-nenek tuh banyak tuh Pak. Nah, itu Ya. masuknya gimana? Jadi kan ya dia berbentuk S juga kan di situ. Jadi tidak yang torakal Ya. atas, tapi yang bawah. Ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Ini berbeda. Jadi sudut pandangnya berbeda. Saya akan sampaikan contohnya gini, Bell palsy ya. Bell palsy itu bagaimana? Bell palsy itu idiopatik ya kan? Idiopatik dia akan sembuh dengan sendirinya bla bla bla. Tapi kalau cedera nervus 7, lah itu kan berbeda. Padahal sama-sama
mencong wajahnya. Sama seperti di tulang belakang itu sama. Kenapa disebut skoliosis? Karena dia punya tipe gangguannya mulai awal bla 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 gitu. Ya. Sama-sama judulnya gangguan tulang belakang, gangguan kurvatura tulang belakang. Kalau skoliosis itu pada anak-anak dan belakang. Tetapi kalau yang tanyakan tadi itu adalah orang tua ya. Orang tua itu kita mungkin suatu saat akan mengalami ya, bahwa ketika tua tubuh kita itu tidak mampu mempertahankan kadar air ya di vertebra itu ya di vertebra kita itu ada namanya medula diskus intervertebralis ya. Nah, bantalannya. Lah, bantalannya itu kan 70% air ya. Nah, kalau airnya itu hilang ya, maka ini bantalannya. Ketika bantalannya hilang, maka struktur di sini itu akan berubah ya. Jadi kalau orang tua ya seringnya ya kifosis ya atau bisa juga skoliosis bisa. Karena apa? Karena ininya. Jadi karena bantalannya berkurang. Bantalannya menipis. Jadi kalau dia itu ketika bantalannya menipis kemudian ditambah dengan otot yang tidak balance. Ya, otot yang tidak balance. Kenapa kita cenderung membungkuk, cenderung tipe C? Ya karena kita senangannya fleksi. Jadi kita kan sehari-hari kerjaan kita adalah apa? Narik-narik ya. Jadi fleksi, cenderung fleksi. Makanya dengan menipisnya ini, dengan menipisnya diskus intervertebra, maka struktur dari ya struktur dari ini sendi yang biru-biru ini sendi ini akan berubah, namanya deformitas, akan membentuk formasi baru. Itu yang menyebabkan kalau lansia cenderung mau miring atau mau bungkuk. Kira-kira seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Pak, terus bagaimana solusi bagi kita iya. sebagai misalnya fisio? Terima kasih. Latihan ya. Jadi latihan. Jenengan bisa ngatasi nyerinya, bisa mengajari misalnya otot-ototnya itu kan lemah. Misalnya kalau jenengan punya teknologi untuk menguatkan, oke, ditambah seperti itu. Terus latihan ya. Jadi latihan itu long life ya. Jadi long life. Kalau jenengan buka beberapa di Facebook atau Reel gitu ya, itu kan orang-orang tua itu mereka latihan beban. Itu memang seperti itu gitu. Jadi paradigmanya berubah. Paradigmanya itu kita nggak harus, mohon maaf aja, minum susu segala macam, enggak. Makan yang cukup, ya cukup bergizi dan latihan. Ya, karena minum susu yang bagus tapi nggak latihan ya itu tetap keropos gitu loh. Jadi sekarang kan semuanya banyak yang mengulas tentang latihan pembebanan ya. Sekarang latihan pembebanan. Tapi ya bertahap nanti. Khawatir kalau sudah lanjut nanti dikencengi malah patah. Kalau enggak ya latihan ini aja. Latihan memakai beban tubuh ya. Ya pliometrik gitu ya. Jadi misalnya angkat pantat atau segala macam itu ada. Ya, bisa dilakukan itu dengan nggak usah beban dari luar tapi beban tubuh aja. Misalnya push up-nya ya di dinding dulu, nanti bertahap turun di pinggir terus akhirnya di lantai. Squat itu bisa. Jadi manfaatkan dengan beban tubuh saja dulu. Nggak usah beban-beban yang barbel atau semacamnya. Ya, kira-kira seperti itu. Pak, sebelum ke tahap latihan mandiri, Pak, bagaimana tindakan kita sebagai seorang terapis, Pak? Ya. Jadi latihan itu bisa dibantu. Jadi jenengan nggak masalah ngelatih itu nggak masalah. Cuman ya kembali lagi harus ada beberapa panduan atau bisa dilihat di YouTube misalnya dia pakai bola atau semacamnya itu. Diperhatikan dulu gangguannya apa. Misalnya
ini kakinya lemah, ya kakinya dilatih. Ya. Dilatih misalnya ngangkat pantat misalnya. Kalau ngangkat pantat nggak kuat itu, ya ini aja misalnya dorong tubuh di dinding misalnya. Dan gini aja Ibu, nanti boleh japri saya Ibu, mungkin tak carikan video-videonya yang mungkin bisa membantu Ya untuk Pak, terima latihan-latihan. kasih. Oke, ya ini formnya ya. Jadi kami pakai form ini. Jadi cepat gangguannya dicek cek 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 gitu, checklist checklist gitu aja. Ini Itu boleh demo. dibagi Kak Pak Loh iya formnya. ini harus dibagi buat kita uang ini ilmu nggak ada yang rahasia, udah silahkan. Makasih. Iya, iya. Ini spinal shock. Saya pernah ketemu dengan pasien spinal shock, tapi nanti lama-lama spastik ya. Eh, Jadi kita tahu bahwa gangguan di susunan saraf pusat otak dan medulla spinalis itu adalah gangguan dari susunan saraf pusat. Jadi salah satu ciri khas gangguan dari susunan saraf pusat adalah spastis. Spastik, kemudian refleks patologis muncul, refleks fisiologis yang meningkat. Ya. Kalau di bawah L1, lower motor neuron. Ya ini nanti bisa dibaca ya. Jadi ya kalau rekan-rekan sekalian bahwa ketika jenengan ketemu seseorang yang punya riwayat cedera, ya, maka eh, seringnya ada bagian lain yang ikut terganggu. Nah, itu harus harus eh, sudut pandang kita meluas ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan, oh saya pernah jatuh ya, berarti kan ada sesuatu mungkin bisa juga kakinya yang punya riwayat trauma atau apa seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya nggak pernah jatuh, tapi karena usia ya mungkin kita bisa lebih fokus ya. Tetapi ketika yang kita hadapi itu adalah pernah jatuh, ya maka pandangan kita, area area pemeriksaan kita harusnya lebih luas. Ya. Ini adalah ketika ya, sakit ya. Ini salah satu bentuk dari ortesa ya, alat bantu. Ya, ortesa. Kolar. Rigid ini yang rigid ya. Yang rigid. Sekarang udah nggak ada ya, atau jarang ya, atau saya belum pernah ketemu. Kalau dulu ketemu saya, yang seperti ini, gambar B, gambar B ini saya ketemu waktu saya kuliah di UNER, prakteknya di Sutomo itu ketemu. Sekarang kan modelnya operasi ya, jadi kalau sekarang lebih banyak internal fiksasi ya, jadi operasi. Jadi keberhasilannya bagaimana ya? Kembali lagi kita itu harus sadar, harus fair, semuanya tergantung dengan sumber sakitnya ya. Jadi kalau sumber sakitnya berat ya nggak bisa apa-apa. Contohnya Michael Schumacher. Ya. Michael Schumacher itu dia patah lehernya. Ya sampai sekarang yang nggak sembuh. Nggak. Kalau yang teknologi yang baru ini untuk Parkinson. Parkinson itu dia pakai chip, ya, pakai chip sehingga eh, walaupun tidak semuanya, itu ada salah satu bedah saraf di Surabaya itu yang mampu mengembangkan teknologi bahwa Parkinson itu bisa diatasi dengan pemasangan chip di otak itu. Saya kurang tahu persis sih. Kalau kalau Parkinson itu kan karena dopaminnya kurang. Jadi beliaunya pasang di situ, cuman ya harganya mahal.
minimal 500 JT. Ya itu saya juga dari pasien ya. Jadi ketika pasien saya ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi kembali yang perlu kita ketahui, jadi rekan-rekan semuanya yang sudah praktek itu adalah hormati pasien-pasien kita. Kenapa? Karena mereka adalah guru kita yang baik. Ya. Pasien itu adalah guru kita yang terbaik. Ya. Jadi kalau nggak pernah ketemu pasien ya nggak bisa cerita kan gitu. Ya, setuju. Ya, memang Saya dulu itu dengan apa pendidikan D3 udah ngajar itu karena pasien gitu. Artinya bahwa ada senior saya itu ya dia cerita, Dedi itu disenangi mahasiswa. Loh, kenapa ilmu kue cekak? Soalnya agak ceritanya. Ya, mohon maaf aja ya. Jadi memang harusnya kalau ideal itu seorang dosen itu juga dia harus klinisi. Jadi biar bisa cerita gitu. Jadi kalau nggak pernah mengalami, nggak pernah ketemu ya apa bisa cerita gitu. Jadi waktu itu saya mikir ini beneran atau enggak gitu kan, saya nggak yakin. Tapi memang betul ya. Jadi saya artinya pasien itu adalah guru yang baik, guru yang baik. Pasien-pasien kita itu guru yang baik. Ya ini TLSO ya, TLSO. Ya, dengan teknologi yang baru sekarang yang semuanya serba operasi, walaupun operasi itu tindakan terakhir, tapi misalnya ada trauma di situ, alat-alat ortesa itu sudah sangat jarang dipakai ya, sangat jarang. Misalnya korset ya, korset itu pun sebenarnya korset itu hanya dipakai untuk 1-2 bulan, ya 1-2 bulan, tidak terus-terusan dipakai korsetnya. Tetapi karena mungkin pasiennya itu nggak mau operasi atau mungkin nggak mau latihan ya, jadi jangan operasi lah, latihan. Jadi latihan itu tubuh kita itu sudah diciptakan sedemikian lupa oleh Tuhan. Kalau kamu bisa menjaga, ya itu kuat, nggak perlu dibantu sama orang lain kan gitu gambaran. Tapi kita kan sukanya malas. Contoh saya punya pasien kemarin itu bukan pasien, jadi adik iparnya pasien ya. Beliaunya cerita, Pak, kaki saya mengecil bla bla bla. Terus saya tanya, ada ibu kerjaannya apa? Kerjanya duduk dan tidur. Ya latihan lah itu. Saya nggak enak latihan di tempat tidur. Lah, orang mampunya memang latihan di tempat tidur. Jadi itu. Jadi saya sarankan jangan latihan di tempat tidur. Misalnya ngangkat pantat 3 kali, kemudian duduk lagi. Nanti tempat tidur. Jadi seperti itu. Ketika dia mondar-mandir itu kan sudah latihan ya, betul ya. Tanpa disadari itu sudah latihan. Jadi intinya itu latihan, mau diapakan lagi, om sudah tua. Mau dibawa ke dokter ya nanti paling disuntik, misalnya dikasih minyak sendi atau apa. Itu juga temporer kan, itu hanya temporer ya. Jadi karena usia, jadi usia yang bisa kita lawan dengan usia adalah menjaga, mempertahankan. Tua itu pasti sudah pasti. Sehat itu pilihan. Jadi kalau mau latihan ya insya Allah sih akan lebih sehat. Ya. Walaupun ya tetap semakin menua, nggak mungkin. Jadi mohon, jadi jenengan-jenengan ini mumpung semangat belajarnya banyak, ya itu tadi coba dicari-cari apa metode-metode latihan yang gampang aja, yang kita berpikirnya di sini adalah subjek kita itu adalah orang sehat gitu ya. Orang sehat tentunya ya mungkin sehat tapi dengan gangguan lutut, dengan gangguan pinggang, ya, dengan gangguan leher ya. Ya, intervensi, jangan sudah ahlinya, sudah biasa menang. Tapi ketika jangan tidak berpikir orang tersebut latihan, itu juga kurang bermakna ya. Walaupun mungkin orangnya nggak mau latihan, tapi sampaikan bahwa latihan. Saya punya pasien misalnya, orangnya gemuk, sakit pinggang, ya,
Latihannya ya ngangkat bokong, orangnya kepingin kurus di kolam. Kenapa di kolam? Kalau jalan di darat akan tambah sakit. Jadi latihannya di kolam. Nah, tinggal beliaunya mau melakukan atau enggak ya. Yes, ya enggak apa-apa. Ya, kita punya alternatif bahwa kalau nggak mau jalan di darat atau di darat itu dia risiko tambahnya sakit, ya mending di kolam, ya aman. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini saya kira nanti di rumah sakit. Masalah ini. Ya, nanti bisa dibaca. Ya, spastisitas ya. Jadi mungkin jenengan nanti ketemu dengan orang-orang yang dengan kekakuan ya. Spastisitas itu gangguan susunan saraf pusat itu sering disertai dengan spastisitas ya. Ya. Jadi kalau ada spastis ya, ya kalau kami sih lupakan ya. Jadi artinya spastis itu nggak bisa di otek-otek itu. Karena kerusakannya. Jadi semakin spastis ya berarti kerusakannya semakin berat. Ya. Jadi itu aja. Jadi ketika ketemu dengan misalnya orang stroke gitu ya, dengan kekakuan ya, jenengan harus bisa fair ya. Oh ini kekakuan ini nggak bisa diode-ode. Jenengan bisa optimalkan dengan apanya gitu ya. Yang lainnya jangan ngumek spastisnya nanti eman. Eman nanti eman nanti. Ya dalam intervensi kita harus fair ya. Jadi kalau memang ketemu dengan spastik yang berat, mungkin jenengan main di mananya, mungkin di kebugarannya atau main di moodnya, ya, artinya kan psikisnya atau semacam itu ya. Kalau spastisnya itu tanda kerusakannya ya. Jadi semakin tinggi ya berarti rusaknya semakin berat. Oke, ya ini yang saya ceritakan tadi tentang diafragma itu di level C4. Ini adalah efek ya efek dari SCI tadi, spinal cord injury karena tirak baring lama ya. Tirak baring lama. Ini masih tentang ilmunya. Coba sih. Langsung ke ini aja. Saya sampaikan ya.
Ya, kita akan bicara tentang ortesa-protesa. Ya, mungkin sebagian tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Baik alat yang ditambahkan. Jadi alat bantu ya, ortesa itu alat bantu yang menempel di tubuh ya. Jadi kayak korset, polar gitu ya. Atau shoulder support misalnya. Itu bisa dipakai. Ini ada splint untuk tangan. Ada elbow brace, kemudian arm corset, sama neck splint. Sebenarnya neck splint itu dipasang pada malam hari. Artinya untuk kasus CTS ya, untuk kasus CTS itu ada penelitian bahwa CTS itu kan gangguan di pergelangan tangan. Waktu itu yang dilakukan penelitian adalah pegawai salah satu pabrik rokok, sigaret, linting tangan. Jadi artinya memang kalau sakit-sakit yang di anggota gerak itu sering berhubungan dengan pekerjaan ya. Pekerjaan atau hobi ya. Jadi waktu itu yang diteliti adalah pekerjaannya sebagai pegawai pabrik rokok, sigaret, linting tangan. Jadi kan ada sigaret yang linting mesin sama sigaret linting tangan ya. Jadi saya kebetulan nggak merokok, jadi nggak tahu bedanya di mana ini. Jadi dilakukan penelitian, jadi ada 3 kelompok. Satu kelompok itu ultrasound saja tanpa alat bantu, satu kelompok ultrasound dan alat bantu splint dipakai hampir 24 jam. Satu lagi kelompok ultrasound dan splint tapi pakai malam hari. Jadi ternyata ya memang harus ada harus ada apa namanya? Harus ada penelitian ulang. Ini kan namanya juga sakit itu kan nggak tahu. Tapi dari penelitian awal itu didapatkan bahwa untuk kasus CTS itu lebih baik splintnya dipakai malam hari. Ya. Jadi itu tidak dipakai. Jadi itu penelitian awalnya. Mungkin kalau ada penelitian yang lain ya akan berbeda lagi. Ini adalah untuk ekstremitas bawah ya. Kalau tadi kan ekstremitas atas, kalau yang ini ekstremitas bawah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi tentang cedera sumsum tulang belakangnya, spinal cord injury ya. Pakai HKFO, hip, knee, ankle, foot, ortesa. Jadi gangguannya di level hip joint itu digerakkan oleh iliopsoas. Jadi kalau iliopsoas ya L1, levelnya di L1. Jadi kalau gangguannya di T12 ke atas ya dia pakai HKFO. Tapi kalau kalau T2 gangguannya di L1 dia pakai HKFO atau lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari L1 ya mungkin T12 atau T11 ya. Tapi kalau misalnya di T3 ya tidak cukup HKFO. Ya mungkin ditambahi korset, teleskop segala macamnya. Ya, tapi dengan catatan bahwa yang memakai alat ini itu hip fungsi hipnya masih ada ya. Jadi tidak nol ya. Tidak nol fungsi. Motornya tidak nol, tapi fungsinya ada ya. Kemudian KAFO nih ankle foot ortesa ya saya kira dipakai mulai dari lutut ya. Nanti kita lihat gambarnya. Terus AVO ankle foot ortesa ya. Kalau yang AVO itu banyak dipakai ini pada kasus-kasus pemain bola ya. Jadi kalau pemain bola kena tackle ankle-nya dia harus pakai ini. Jadi ankle-nya tidak digerakkan, tidak bisa digerakkan. Difiksasi maksudnya difiksasi. Sehingga tidak bergerak. Ya. Foot ortesa ya saya kira nggak ada
fungsi ortesa membantu, memperbaiki, menyangga, melindungi. Saya kira nggak begitu. Ini beberapa indikasi. Nah, ini contohnya kalau spinal cord injury ya. Jadi misalnya cedera di C5, soldernya minimal, parsial, komplit ya. Ini tidak bisa berfungsi sama sekali. Ya. Ini nggak bisa berfungsi. Ini kalau yang kosong itu nggak ada masalah ini. Jadi komplit itu tidak bisa berfungsi. Nah ini kalau L2, L1 berfungsi minimal. Parsial komponen di bawahnya tidak bisa berfungsi. Kerusakannya komplit. Ya. Ini ketika seseorang level cederanya ya, level cederanya dia bisa apa? Ya. Ini bisa transfer kalau C6. Dia sama tangan ya, kakinya nggak berfungsi tapi kakinya. Ini kosong ya, kosong nggak bisa berfungsi. Nah, kok balik sakit. Nah, ini contohnya. Ini elbow brace ya. Tapi jarang ini ya, jarang. Saya belum pernah menemui kalau nggak salah. Ya, elbow brace itu sangat-sangat jarang. Saya belum pernah menemui. Nah, ini sering ya ketemu ini untuk kasus Degorspan syndrome. Ini gangguannya di ini extensor pollicis. Ya, thumb itu jempol. Ya. Pollicis. Nah, ini yang HKV. Ini HKV. Kasus polio bisa ya, polio. Tapi sekarang polio kan sangat jarang ya. Atau mungkin nggak ada. Jadi pemerintah mampu mengenolkan kasus polio. Walaupun kemarin itu yang bikin ramai itu ada kasus polio di daerah Sumatera, ya. Sumatera atau Aceh itu. Itu yang bikin bikin pemerintah kelabakan. Kok bisa kita sudah nggak ada kasus polio? Ternyata nggak divaksin. Ya saya nggak tahu persis ya. Tahu persis seperti apa ya. Sekarang kan lagi rame tentang Bill Gates itu. Vaksin TBC itu ada ya, nggak tahu lah mana itu. Ada yang ngomong baik, ada yang ngomong nggak baik, nggak tahu lah. Ya ini yang uh, knee ankle prosthesis ya. Wah ini tadi slide-nya tak pindah ini. Ternyata nggak sesuai sama anu nih. Tadi tak gabung jadi ada dua materi yang tak jadikan satu, ternyata kopasnya nggak pas. Nanti tak perbaiki. Nanti saya kirim ini ya materinya ya. Ini artesa yang split ya, yang cock up spleen ya. Ini tangan. Dulu saya masih ketemu ini. Jadi kalau yang di gambar yang sebelah kiri itu dia masih bisa bergerak uh, ke arah palmar fleksi ya. Jadi ke arah palmar fleksi. Kalau yang gambar satunya sudah terfiksir, nggak bisa bergerak. Ini yang dinamis. Ya. Sudah sangat jarang. Dulu saya masih temukan, sangat jarang. Ini yang brace. Ini anti LSO, saya kira nanti bisa dibaca. Ini korset saya kira sudah familiar ya.
Ya, ini psikosis. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah latihan ya. Jadi mohon ya kita belajar sama-sama lah. Artinya bahwa bagaimana caranya latihannya seperti ini kan. Sana itu latihan dengan keterbatasannya mereka latihan. Ya memang kita tidak bisa seperti ini ya. Tidak bisa. Artinya di sini tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena mereka biaya mahal dan itu kan di asuransi ya. Jadi mereka itu kenapa gampang sekali masuk ke pusat-pusat ini karena ada asuransi. Ya, kalau sakit ya, kalau sehat ya bayar. Tapi kalau sakit ini ada asuransinya. Mereka dapat fasilitas dari asuransi tersebut. Ya. Ini adalah protesa alat ganti. Oh, saya kira gampang ya alat ganti ini. Misalnya amputasi tangan, amputasi kaki ya, gigi palsu, mata palsu ya. Nah, ini robotik. Kalau yang gambar atas ini adalah hanya tidak berfungsi, ya maksudnya itu hanya gantikan aja. Kalau yang bawah ini berfungsi, ini alat robotik mahal ini, harganya sekitar 700 juta. Zaman dulu. Zaman dulu. Ini beliaunya korban ini granat ya. Beliaunya itu pelatih waktu itu melempar granat jadi ya Indonesia ya segitu ya, mohon maaf ya. Apa perlindungan dirinya itu kurang. Kenapa nggak pakai baju yang anti bom gitu ya? Tapi beliaunya santai, kebetulan pasien saya ini. Jadi ada 2 granat itu yang tidak meledak. Kalau tidak meledak itu ditandai, sudah betul. Memang protapnya sudah ditandai seperti itu. 2 granat dibiarkan. Nah, terus setelah latihan selesai kan harus diamankan itu. Sudah dikasih tanda, jadi di situ. Jadi yang ke situ ya hanya pelatihnya atau yang bertugas saat itu. 1 granat bisa dijinakkan. Nah, 1 granat itu mau diambil meledak. Ya udah, tangannya dua-duanya rusak tangannya. Ya, diamputasi sampai sini. Sampai ya kira-kira di bawah siku itu ya 10 cm. Ya, 10 cm di bawah siku. Ya, ya sampai ya apa mana? Kita hidup di Indonesia, makanya banyak hati-hati dan berdoa. Nah, ini contoh, jadi ini yang asli, ini yang buatan. Ya, ini tadi yang ya saya kira. Nah, ini contohnya, ini mahal loh. Ini harganya MM-an ini. Ya, bagaimana mereka bisa tetap berprestasi ya. Jadi dengan keterbatasannya, dengan teknologi, mereka tetap berprestasi, tapi ya mahal banget ini. Untuk kita ya susah di Indonesia ini. Oke, sampai di sini ada yang perlu dikomunikasikan? Pak, untuk praktek besok tuh keterampilan fisik ada enggak ya Pak untuk prakteknya? Kalau saya nggak ada, mungkin Budian nanti. Oh, oke oke. Kalau saya nggak ada. Kalau saya nanti aja apa? Kalau ujiannya ya nanti ujian ini aja, tes tulis saja. Jadi multiple choice saja nanti. Iya Pak, soalnya kalau keterampilan fisik kalau cuma ngomong tok itu kan berarti khayal tok ya Pak ya. Ya, cuman gini apa? Makanya materi yang saya sampaikan ke jenengan itu sifatnya adalah umum. Jadi kita bicara tentang pemeriksaannya, nanti latihannya bisa dilihat di ya di YouTube bisa. Jadi jenengan eh, apa sifatnya latihan mandiri. Kalau melatih insya Allah bisa, nggak rumit-rumit gitu artinya itu. Cuman ya memang Iya Pak. kebiasaan ya. Mohon maaf aja.
ketika jenengan tidak pernah melakukan sesuatu hal itu mesti canggung, rasanya canggung. Kalau enggak ya biar latihan mandiri. Jadi artinya jenengan bisa cari video-video misalnya atau gambar-gambar untuk nyari pinggang seperti apa, untuk nyari bahu seperti apa itu bisa, bisa, bisa seperti itu latihannya itu. Ya, Pak. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. boleh, monggo. Dalam fisioterapi kan tentunya kita kan sering bertemu dengan sesuatu yang sifatnya dislokasi atau fraktur dan lain sebagainya, Pak. Dalam Ah, kita menangani tentunya kan langkah lebih baiknya kita kan tahu ini fraktur atau cuma dislokasi dan lain sebagainya. betul. Untuk mengetahui fraktur tentunya kan kita butuh rongsen atau MRI. Mm-mm. Apakah diajarkan untuk kita dalam membaca MRI atau rongsen, Pak? Karena kan itu penting sekali, Pak, untuk kita, Pak. Terima kasih. Ya, ya itu kami diajarkan untuk. Jadi kami ada materi tentang radiologi. Ada. Terus kemudian kalau MRI itu belajar sendiri, Mas. Jadi contohnya tadi kan sama Mas siapa yang dikirim gambar itu, ya, kan ada bacaannya. Coba diulang bacaannya apa tadi? Yang gambar tadi, Mas siapa yang ngirim gambar tadi? Tadi Dokter Satya yang ngirim, Pak. Oh, dokter. Ya mungkin ada bacaannya, mungkin kalau berkenan di-share atau dibacakan ulang, mungkin saya bisa eh, menceritakan apa sih yang dimaksud dimaksud ini. Atau mungkin saya saya carikan ini ya, foto MRI ya, coba ya. Nanti saya Ya, Pak, ceritakan. mungkin diajarkan ke kita biar kita bisa membaca gitu loh, Pak. Terima kasih. Iya itu dicari Mas nih apa jenis ya apa itu pelajarannya sendiri. Sebentar tak carikan ya bacaan dari salah satu MRI ya misalnya. Oke, ditunggu sebentar waktu. Nah ini saya bacakan aja. Ya ini saya bacakan eh, salah satu hasil MRI ya misalnya di sini. Skoliosis vertebra lumbalis dengan konveksitas ke kanan. Jadi kan kalau kita harus mengerti, jadi skoliosis itu ke arah lateral ya kan, bergeser ke arah lateral. Kemudian lumbal itu daerah pinggang. Kemudian konveksitas ke kanan, konvek itu seperti apa? Ya, konvek itu kan cekung ya. Sorry, konvek itu cembung ya. Ya, itu. Jadi berarti dia skoliosis ke arah kanan di daerah pinggang. Jadi seperti itu. Jadi kita kita mencoba satu persatu. Jadi satu persatunya itu
itu belajar sendiri. Jadi artinya kami punya dasar, terus kemudian dikembangkan, ya, dikembangkan. Kemudian di sini juga terpasang internal stabilisasi di korpus vertebra. Nah, jadi intervensinya seperti apa gitu. Jadi memang semuanya berproses. Ya. Kembali lagi bahwa pasien kita adalah guru yang baik. Jadi kalau pasien jenengan itu punya data-data itu, nanti bisa dicari di Google. Bisa kok. Ya. Nanti kalau enggak diskusi-diskusi sama saya boleh. Insya Allah bisa saya bantu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Makasih, Pak. Oke. Ada yang perlu dikomunikasikan lagi? Oke, jika tidak ada, saya akhiri kegiatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam.